Dia orang Jakarta yang pernah dikasih nasihat. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu Bang Acun. Ya, bisa Bang. Ya, nama Ya, saya silakan, Bang. Acun. Ya, nama saya asli Acun. Ya, nama asli, dan saya saat ini masih beragama Protestan, dan saya anak si bungsu, dan ibu dan kakak saya memeluk agama Islam dan saya memeluk Protestan, dan saya tinggal di Bali saat ini. Ya. Sebentar Bang Acung, ini buat yang typing di bawah, netizen jangan melemahkan semangat Bang Acung ya. Kasih semangat buat Bang Acung ya. Insya Allah sekarang benar-benar ya. Iya, itu dia. Kasih semangat ya teman-teman ya. Itu maksud saya. Lanjut Bang Acung. Insya Allah hidayah. Kita cuma berusaha, hidayah nggak ada yang tahu. Ya, begitu Bang. Saya apa yang saya bilang tadi, semua tertulis di Alkitab, saya sudah tahu bahwa yang saya bilang Yesus itu utusan, adalah utusan begitu. Yang patut kita sembah itu adalah Allah Bapa, yang Dia yang esa begitu, yang di atas begitu. Setelah saya renungkan ayat Alkitab itu, saya ngeblank untuk saya, mengapa ayat Alkitab yang saya baca ini seperti itu begitu. Nah, jadi kesaktian saya di sini, saya insya Allah begitu ya. Saya ingin mualaf bukan dari kehendak mereka atau orang lain, tapi kehendak dari diri saya. Begitu. Kamu setuju sekarang dan siap untuk syahadat sekarang, brother? Saya mau tunggu Bang Zuma. Oh, mau ingin Bang Zuma. Siap. Ya. Setelah Bang Zuma ada, oke. Kita lanjut. Iya. Oke, ini ada beberapa komentar-komentar ini. Aku juga bingung ya. Bisa dijelasin gini, ini yang komen ini kenapa ya? Dulu sudah pernah ketemu Umi Dini, dibilang Bang Acung. Udah pernah saya naik room di Bang Dedi. Iya, terus? Ya, sempat mau mualaf tapi belum jadi, begitu doang. Oh, waktu itu sempat bilang mau mualaf tapi nggak jadi. Nggak jadi. Ya, saya masih berpikir. Iftisham bikin spasi dulu untuk brother Bang Zuma, saya turun. Nanti ada Bang Zuma, tidak ada spasi di sini. Ustadz, ya nanti kalau udah Bang Zuma ada, nanti bisa saya yang turun aja, Bang Zia. Belum ada juga Ustadz Zuma, lagi mandi tuh. Di sini aja ya dulu. Oke. Kalau udah ada kan pasti kelihatan di bawah. Jadi Bang Acung, yang apa ya, yang saya tanyakan, saya lanjut di pertanyaan tadi yang di roomnya Bang Ibes, yang sangat membuat keputusan. Di dalam Yohanes 12:49 itu kan yang Bang Acung baca ya, atau gimana kira-kira? Ya, di Yohanes, aku tidak bisa berbuat dari apa-apa ini. Iya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya, ini kan perintah sama seperti yang di atas tadi ya. Dialah yang memerintahkan aku kan. Nah, di sini masuk di 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allahku. Jadi di situ memang udah jelas sekali. Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang telah diutus. Hukum yang terutama juga di Markus 12, 28, 29. Coba saya bacakan ya. Markus 12.
Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Ini yang paling utama ya. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa." Jadi mungkin seperti itu kira-kira ya Bang Acung. Iya, Bang. Mungkin bisa ditambahkan Ustadz Jia atau teman-teman lain. Ya. Cukup brother untuk itu cukup. Ya. Alhamdulillah cukup itu berat. Saya sedikit ya Bang Acung. Kan Bang Acung pernah mau bersahadat ya di komal lain ya, di komal sahabat kita juga ya. Kebetulan pada waktu itu kan belum jadi. Ini konfirmasi aja ya Bang. Konfirmasi aja biar enak ya. Nah, apa yang menyebabkan Bang Acung gak jadi sahadat tempo hari? Ya, karena saya masih percaya, saya percaya begitu, Yesus yang saya imani itu tetap Tuhan. Gitu aja Bang. Oke. Nah, setelah sekian lama ya, sekitar bulan November, bulan apa ya? Saya masih ingat itu, saya juga ikut live di situ. Kalau nggak salah November ya, Bang? Iya, November. Pada waktu itu. Betul. Ya, November ya. Ya. November Desember lah ya. Nah, Ya, sekarang kan betul. lama tuh Bang Acung nggak muncul tuh ya. Nah, sekarang ujug-ujug Bang Acung muncul lagi dan berubah pikiran mau bersahadat. Ini apa nih yang merubah Bang Acung paten dan pasti ingin bersahadat, ingin menjadi Ya. seorang mualaf? Ya, karena saya sudah melihat di Alkitab, di Bible saya, ya, karena ketuhanan saya sendiri Bang. Karena ketuhanan itu ya. Oke, saya udah dengar tadi Bang Acung. Tetap Ya. open cam aja Bang Acung, nggak apa-apa. Biar teman-teman juga melihat. Nah, gini Bang Acung, apakah selama dari bulan November sampai ke malam ini Bang Acung pernah mempelajari tentang keislaman Bang Acung? Belum pernah, belum. Nah, ini harusnya Bang Acung ini menerima Islam ini bukan karena dari ayat itu Bang Acung. Kalau menurut saya ya, harusnya Bang Acung Ya. sedikitnya pelajari dulu tentang Islam nih. Bener nggak nih soal tentang Islam nih? Soalnya apa? Islam ini ribet Bang Acung, rumit. Subuh harus bangun, sholat harus 5 waktu gitu kan Bang Acung. Terus nanti di bulan depan berapa hari lagi ya? Bulan puasa, Bang Acung harus melakukan puasa. Harus disunat Iya. juga Bang Acung, sunat belum? Belum. Belum. Nah itu sebelum melakukan ibadah itu, sholat atau puasa itu Bang Acung harus dikerat dulu itu kulupnya. Itu kan gampang aja. Iya, Nggak sekarang sakit. ada laser juga kan, iya. Bang Acung emang udah siap dengan semua itu, dengan cara ibadah seperti itu. Soalnya kan ibadah di ajaran Bang Acung dulu cuma masuk ke gereja, dengerin pendeta, balik lagi, minum tuak lagi. Ya, seminggu sekali kan, seminggu sekali itu setiap hari. Ini Bang Kalau- Acung stay di mana sekarang? Di Bali, di Denpasar. Nah, kebetulan kalau di Bali kan di sana ada Bang Kores, nanti bisa konsultasi sama Bang Kores juga. Ini kebetulan ada Ustaz Sugi, silakan. dilanjut, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Acung Gaming ini kayaknya udah nggak asing, kayaknya udah pernah diskusi juga sama saya ini. Ya betul Iya. ya Bang ya? Iya, barusan kan udah dibahas Bang sama saya. Saya juga pernah ngobrol. Agak Iya lupa iya sih. iya iya. Iya. Udah kalau Jadi- masalah itu udah beres Bang. Sebentar Bang Sugi, kalau masalah itu udah beres Ustaz Sugi. Barusan udah saya tanya tentang apa, kenapa dulu nggak jadi bersahadat. Mungkin dulu belum pas hatinya, belum siap menerima Islam. Mungkin insya Allah kalau sekarang ini beliau mau menerima Islam dan mau menjadi seorang mualaf. Gitu Bang Sugi. Jadi jangan kembali lagi ke belakang. Kita dari Iya. malam ini ke depan aja Bang Sugi. Yang belakang nggak usah di kait-kait lagi. Iya, ya kalau saya kalau mau masuk Islam malah saya takut-takuti. Karena di Kristen itu enak banget loh.
Seminggu sekali Anda datang ke gereja, dijamin masuk surga. Iya kan? Minum tuak. Nah, iya, enak di Kristen. Penting percaya Yesus sebagai Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, surga. Sementara Islam enggak, kita Islam enggak punya juru selamat. Kita cari selamat sendiri-sendiri. Di Kristen punya juru selamat Yesus. Di Islam enggak punya juru selamat, kita cari selamat sendiri-sendiri. Karena di dalam Islam itu berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Jangan hanya berani berbuat, tapi dosanya dibebankan kepada orang lain. Islam nggak mengajarkan pengecut seperti itu. Nah di Islam, Anda aturan pulang kerja, bentar Pak Zia, Anda pulang kerja bisa main-main dengan anak-anak Anda, diwajibkan Anda sholat maghrib. Enak-enak tidur, mancal kemul kalau kata orang Jawa berselimut. Tiba-tiba disuruh bangun, disuruh sholat subuh, dingin. Belum lagi nanti puasa, Anda disuruh puasa sebulan penuh, Anda sanggup? Ya tapi sebelum itu harus dikerat dulu itu kulupnya. Iya. Sudah habis. Anda sanggup nggak? Ini berat ini di Islam, Bang. Ya mudah-mudahan ya dengan saya berdoa kepada Tuhan Yang Esa ya, saya dimudahkan. Sanggup. Ini orang tua Bang Acung tahu nggak Bang Acung mau mualaf? Tahu. Serius Bang, tahu. Itu sekarang Bang Acung tinggal sama siapa? Tinggal sendiri, tapi ya besok saya kasih tahu sama ibu. Setelah saya mualaf, saya ke Manado, besok saya bilang sama ibu. Iya, nggak bisa sambil ditelepon ya ibunya biar kita pasti nih. Saya mau memastikan netizen juga nih, soalnya kan katanya dulu Bang Acung bukan nipu ya, maaf ya, bukan nggak jadi bersahadat itu. Saya pamit izin dulu ya, ada Bang Zuma di sini ya. Oh iya siap Ahiji. Ada Bang Zuma. Iya. Orang cerita di dalam chat ada Bang Zuma di sini. Iya. Dinain kalau ada Bang Zuma. Jadi di Islam ini berat Bang Acung. Anda punya harta nggak boleh Anda makan sendiri. Anda harus ada namanya infak, sedekah, belum lagi zakat. Banyak sekali peraturan di Islam Bang Acung. Siap. Ya. Mudah-mudahan siap Bang, siap. Ya ini bukan berarti saya mengendori niat Anda. Kalau Anda memang tidak ada kesungguhan ingin masuk Islam, maka Anda akan mundur setelah saya takut-takuti. Tapi kalau Anda tetap maju, lanjutkan. Gitu. Nah, ini ada Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jumpa lagi kita. Subhanallah. Masya Allah. Barakallah fi. Gimana, ada kabar apa? Ada yang mau bersyahadat? Ini saudara kita ini. Tapi jangan dipersyaratkan saya untuk menikahi Anda ya. Gini Gurunda, ada sedikit cerita Gurunda tentang Bang Acung ini. Dulu sekitar bulan November dia pernah ingin bersahadat. Nah, tapi sepertinya belum mendapat hidayah. Nah, itu nggak jadi. Itu kejadiannya di Komal saudara kita juga di Muslim, nggak jadi di situ. Nah, lama nih beliau ini tidak muncul ke dunia TikTok ini, hilang gitu kan, nggak tahu ditelan alam, nggak tahu apa gitu kan. Nah, malam ini ujug-ujug muncul ke TikTok lagi dan menyatakan diri ingin bersahadat gitu Gurunda Juma. Iya, artinya yang penting jangan dipersyaratkan untuk dinikahi Bang. Itu aja dulu. Nanti dipikirnya lagi saya kejar-kejar digoreng-goreng. Dia yang nembak, Bang Juma yang dituduh. Iya. Nah, terus Anda yang merayu, Anda yang membujuk, saya yang difitnah. Oh, enggak kan, iya, Bang? Itu cerita sebelah itu. Tadi saya rekod juga itu. Itu saya upload, saya kasih judul Ica yang gatelan, yang nembak duluan, Akhi Juma yang difitnah oleh domba-domba betina, saya bilang. Ada itu di segi reaksi itu. Malah kata Insya Allah yang dipermasalahkan. Iya. Orang saya ikut nasihati loh. Ikut nasihati malam itu.
Iya, iya. Bang Acong ini nggak apa-apa kalau masalah tato jangan dibahas dulu Bang Oh, Acong. enggak apa-apa itu, Bang. Kata saya kan gini, orang tuanya udah tahu belum? Kata Bang Acong, udah, orang tuanya udah tahu, malah nanti besok begini, mau nyamperin Bang. ke orang tuanya dan Bang. akan bilang ke orang tuanya dia mau udah masuk Muslim. Oke, Bang Yang Santang, kalau memang Bang Acung ini sudah bulat niatnya, jangan ditunda lagi, disegerakan. Ya, umur tidak ada yang tahu. Monggo Akhi Juma dibimbing untuk bersyahadat. Atau saya atau Akhi Juma atau siapa, silahkan monggo. Ya Akhi Juma, Gurunda Juma aja. Itu Bang Jul jeda terus Bang Jul. Oh iya ya, aku lagi chatting sama Bang Andi, sorry. Iya. Saya ingin tanya dulu beberapa pertanyaan kepada saudara kita ini ya. Salam kenal dulu ya, Bang. Iya, iya Bang Ya. Zuma. Kelihatannya masih muda kali Anda ini. Udah pernah Udah, dengar nama saya sebelumnya? Pernah Abang naik di room Bang Billy, kenal sama Bang Billy, orang Manado itu? Oh iya, kenal. Dia pelawak juga. Iya. Aku teman dekat sama Bang Billy. Iya. Oke. Pernah main TikTok juga? Bang Pernah. Acung ini? Sering Bang, Akhi, orang pernah debat sama saya juga kok. Aku naik di room Bang Billy, biasanya aku Iya, berdua iya. sama dia. Iya. Artinya pernah hujat Islam juga rupanya ya? Apa Bang? Oh, enggak, dia termasuk santun seingat saya. Oh, Bang Acun alhamdulillah. Gaming ini. Masya Allah, oke. Jadi Anda mau niatan bersyahadat, mau masuk Ya. Islam gitu? Hmm. Tidak ada paksaan? Tidak ada paksaan sama sekali, niat dari hati dan pikiran saya. Memang meyakini Islam benar atau Meyakini Islam itu benar, bahwa Tuhan adalah satu, yang esa, bukan Masya dua, bukan tiga. Masya Allah. Karena yang saya yakini Yesus adalah utusan dari Allah ya, seperti itu. Jadi dia itu ya sebenarnya utusan. Iya. Yang patut kita sembah adalah yang mengutus. Seperti itu, Bang Zuma. Baik. Saya ingin baca satu ayat dalam Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman sya'a falyu'min, barang siapa yang mau beriman, hendaklah dia beriman. Waman sya'a falyakfur, dan barang siapa yang menghendaki kufur, biarlah mereka kufur. Inna a'tadna lizzalimina nara, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Ahata bihim suradiquha, yang gejolaknya, apinya itu mengepung mereka. Wa iyastaghitsu yugatsu bima'in kal muhli yaswil wujuh. Jika mereka meminta pertolongan, mereka haus, mereka ingin minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah mereka. Ya, bi'sas syara wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Itu bagi mereka yang kufur. Jadi kebenaran itu sudah ada dari Allah, dari nabi-nabi sebelumnya. Kebenaran itu seperti apa? Tapi setiap kebenaran itu datang, ada saja penentangnya. Ada saja penentangnya, ada saja yang membelokkan ajaran itu. Alhamdulillah, baginda Rasul Muhammad SAW seorang diri, dia sendiri menerima wahyu itu, lalu kemudian menjabarkan hukum-hukum Allah itu. Ya, seorang diri menerima wahyu. Makanya Al-Quran itu yang menerima cuma seorang. Tapi seorang yang hidup di zaman jahiliyah, tidak punya pendidikan, tidak pernah sekolah, apalagi belajar tentang Taurat, apalagi belajar tentang Injil. Tapi kemudian uraian daripada ilmu yang disampaikan itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Dulu, masa itu, dan masa yang akan datang. Inilah bukti bahwa beliau itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka kita wajib kemudian menerima ayat ini. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ada. Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kafir kufur silakan kafir.
Tapi orang yang zalim itu sudah disiapkan oleh Allah api neraka. Siapa yang zalim itu? Yang sudah tahu Yesus itu utusan, yang sudah tahu Tuhan itu satu, yang sudah tahu kebenaran Al-Quran itu mutlak absolut, tapi tetap saja memperbodoh diri, lebih cinta kepada doktrin dan dogma yang mengenakkan jasmani. Itu orang-orang zalim. Nah, sahabat saya ini, adik saya ini, Acung, kiranya Allah melembutkan hati adik saya ini sehingga mau menerima Islam. Karena Yesus itu Islam, dia Muslim, seluruh nabi itu Muslim. Dan keberadaan kita, saya sebagai apologet, itu bukan karena saya benci kepada teman-teman Kristen, enggak. Karena saya sayang sama kalian, makanya saya terjun mengingatkan bahwa yang kalian sembah itu adalah seorang Muslim yang taat, orang yang tidak pernah ingkar terhadap perintah Tuhan, orang yang taat kepada firman yang diterima dari Tuhan. Maka kami di sini, saya Akhi Sugi, dosen debat, Akhi Sidik, Dinda Julius, itu habiskan waktu kayak saya nih, baru tiba dari gunung, belum masuk rumah, udah dipanggil ada yang ingin bersyahadat. Itu karena kami cinta, kami sayang sama kalian. Kami tidak ingin kalian itu ke neraka. Kami tidak ingin isi perut kalian itu mendidih nantinya di sana. Karena kami cinta, yuk mari kita belajar Islam sama-sama. Kita belajar berdebat, kita belajar berapologet. Kalau kami salah, tunjukkan kesalahan itu. Kalau kami menyesatkan, tunjukkan kesesatan itu. Kalau Islam itu salah, tunjukkan kesalahan itu. Dan izinkan kami untuk menguraikan Islam yang kau katakan salah itu seperti ini adanya. Sekira begitu, adik saya, Acung, kiranya ini adalah suatu hadiah yang paling besar dalam hidup kamu itu, kembali kepada fitrah menjadi seorang Muslim. Karena kamu lahir itu dalam keadaan Muslim, kamu gak bawa dosa, kamu itu manusia suci. Begitu hidup, kemudian dewasa, masuk suatu keyakinan yang mungkin dari keturunan atau orang tua. Alhamdulillah sekarang Allah memanggilmu kembali menjadi fitrah, menjadi manusia yang suci kembali seperti bayi. Ya, karena itulah kemudian hidayah itu memang hanya untuk orang-orang yang lembut hatinya. Baik, mungkin kita masuk prosesi syahadat. Adik saya ikuti saya dalam bahasa Arab, nanti kita terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lagi pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Nabi dan Rasul Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi Adinda Acung, sekarang antum menjadi seorang Muslim, Masya Allah, disaksikan oleh para malaikat dan juga teman-teman kita di sini yang ada di YouTube. Saya juga live-kan di YouTube ya. Ya kelihatan lah orang-orang yang benar-benar serius untuk menjemput hidayah itu kelihatan dari aura wajahnya, keseriusannya gitu ya. Ya sebagai seorang Muslim, tentu adik saya ini punya kewajiban-kewajiban dan bersiaplah kemudian untuk menjemput ujian-ujian dari Allah. Pasti diuji oleh Allah, entah itu
tentang ekonomi, kasih sayang dari orang tua, apapun pasti akan diuji oleh Allah. Jadi siapkan diri Anda. Kalau Anda tidak diuji, itu justru kemudian cerminan bahwa apa yang diuraikan di Al-Quran itu keliru. Tapi fakta di lapangan, setiap ada orang yang bersyahadat, ada saja ujiannya. Kalau bukan dari sisi ekonomi, dari sisi keluarga, dari sisi sosial dan seterusnya. Ya mungkin begitu sebagai pengantar dari saya. Alhamdulillah, Akhi Sugi atau sahabat yang lain mungkin bisa mendoakan adik kita ini, kiranya beliau bisa istiqomah. Silakan Akhi. Baik, Akhi Sugi silakan. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan ya Allah. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, hari ini telah datang kepadamu kembali ya Allah, hambamu yang selama ini kufur terhadapmu ya Allah, yang selama ini menyekutukan engkau dengan nabimu ya Allah. Hari ini engkau telah memberi hidayah kepadanya ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah hidayah padanya ya Allah. Jangan kembalikan saudaraku ini pada kekafiran ya Allah. Ya Allah ya Rabb, engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Kuatkan di dalam setiap langkahnya ya Allah. Karena engkau berfirman, jangan ngaku engkau beriman sebelum aku uji. Dan pasti engkau akan menguji terhadap hamba-hambamu yang mencintai engkau ya Allah. Maka kuatkanlah dalam menghadapi ujian ya Allah. Kuatkan saudaraku ya Allah. Jangan jadikan kufur karena tidak sanggup menghadapi ujian ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah hidayah kepada saudara-saudara kami yang saat ini masih menentang engkau ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah, yang selama ini masih meragukan engkau ya Allah, meragukan nabimu ya Allah, bahkan yang menghujat nabimu ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Hanya engkaulah penyelamat satu-satunya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sugi. Baik, ada yang mau disampaikan oleh Bang Acung setelah menjadi seorang muslim ini? Silakan Bang Acung. Iya, terima kasih ya kepada semuanya, Bang Zuma dan yang lainnya telah membimbing saya ke jalan yang benar, atas ke jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai semoga saya istiqomah tentang kebenaran. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kuatkan doa saya, kuatkan iman saya ya Allah. Semoga aku untuk ikut ke jalanmu seterusnya sampai akhir hayatku ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb, merinding saya mendengarnya ya Allah. Dan ya kepadamu lah aku bersembah dan kepadamu lah engkau aku menyembah dan tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, hanya engkau lah Allah. Tolong bimbinglah aku ini ke jalanmu ya Allah, karena engkau lah hanya bisa membolak-balik hati seseorang ya Allah. Dan bimbinglah saudaraku yang kekufuran terhadapmu ya Allah, dan yang belum percaya kepada engkau ya Allah yang satu. Tolong mereka tunjukkan kekuasaanmu ya Allah.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Bang Acung. Untuk kedepannya Bang Acung harus seperti apa? Mungkin kita harus mendengarkan dari Gurunda Juma. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi setelah ini adik saya Acung ini orang tua agamanya apa untuk sekarang ini? Ibu dan kakak Islam. Bapak Ibu sudah Islam. menikah. Bapak saya orang Protestan tapi sudah meninggal. Ya, Berarti, begitu, Bang. berarti tadinya Acung ikut sama bapak ya? Iya, ikut sama bapak. Ya, Masya Oke, Allah. tentu saja mamanya pasti dengan sangat senang gitu ya menerima anaknya kembali ke Islam. Oke, ada kores nggak di bawah? Kalau ada kores tolong naik. Oke, nanti gantian saya ya. Assalamualaikum Gurunda, Ustaz Sugi, Bang Acung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dinda belum bisa 9 akun ya? Belum ya? Bukan belum bisa, kan harus diatur ya. Aku nggak ngerti. Oh iya iya. Ada Oh, nanti linknya ada di saya Bang Jul, nanti saya kirim. Oke. di PT saya emang ya ada yang hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam aku kenyang banget. Masya Allah. Ini selamat datang di dalam kebenaran Acung Gaming. Kau membuat hari ini, malam ini sempurna karena tadi aku habis nabok-nabokin cak lontong. Pertanyaannya gini Ikhwan, kalau tritung-tritung penghujat ngomong menyembah batu, mencium batu itu datangnya dari pagan Quraisy, minta datanya. Mereka nanti klepek-klepek kayak lintah. Ini gini Bang Kores. Alhamdulillah. Ini sahabat dekatnya Lanjut. Bang Billy ini. Lah ini apa Billy nggak nangis ini lihat sahabatnya ini masuk Islam nih. Billy mana? Lin. Billy Lin. Lilin. Billy Lintang. Sahabatnya ini. Kok bisa Aku sahabatan? Ya, aku sahabat karib yang dekat sama dia, Bang. Yang selalu curhat sama dia. Iya, serius, Bang. Hah? Curhat sebelum Berarti- ini udah ditanya bahwa mau masuk Islam? Belum. Udah. Dia bertahan pasti, dia upayakan jangan gitu ya. Iya, bertahan ya. Janganlah, kata dia bilang, mohon maaf, Bang Billy ya, aku menyebut engkau. Janganlah ikut mereka, itu hanya penongeng-penongeng dusta, katanya. Ya. Gimana? Enggak. Penongeng Pendusta. dusta. Penongeng Penungging. dusta. Pendongeng dusta. Oh, pendongeng. Pendongeng dusta. Iya. Tapi ya terserah kamu lah, aku bilang Bang Billy. Aku tidak mau ikut yang agama yang mohon maaf yang tidak jelas seperti kita ini. Aku mau cari tentang kebenaran. Kita di sini mau Allah cari Akbar. tentang kebenaran yang hakiki, bukan yang main-main. Masya Allah. Ya, kita doakan semoga Billy Lin juga mendapatkan hidayah ya. Karena Amin. Billy Lin Kenapa ini- bisa temenan sama Billy Lin satu kampung atau Sama-sama satu Manado. main game? Ya enggak Bang. Pertama, ya memang sebenarnya satu kampung kan. Aku pas tinggal di Manado sama dia. Tapi aku udah pindah ke Bali seperti itu. Dia Oh, di pas Denpasar di juga. Manadonya temenan, sekarang di Bali. Iya, dia Oh, di Denpasar Masya juga, Allah. itulah gua naikin. Nah ini Bang Kores diurus ini. Termasuk sunatnya apa diurus? Enggak kan Masya ibunya Allah. muslim. Siap. Ibunya seorang muslim. Jadi kalau menurut saya kan tinggal nyamperin ibunya aja, tinggal balik Ibu ke di mana ibunya. memang ya? Kan bukan di Bali. Ibu di Jakarta. Iya, Oh. ibunya di Jakarta. Iya. KTP sekarang di mana KTP? Aki Acun ini. Udah mau belum? KTP di Bali. Oh, KTP udah Bali ya? Udah nikah? Belum. Belum nikah, Bang. Oh, oke. Oke. Ini jangan-jangan masuk Islam gara-gara mau nikah nih. Enggak. Oh Masya Allah. Makanya tadi kutanya, ini mau disyahadatkan bukan karena mau dinikahi kan? Bang Acung nanti ke depannya kalau belajar di TikTok ya, mending masuknya ke Komal setetik embun aja ya yang tadi ya, biar aman kita belajarnya ya. Oke. Iya. Sama Billy temen apa? Temen nongkrong sama Billy dulunya atau temen sekolah? Sahabat. Teman sahabat, Bang. Teman sahabat gitu-gitu aja. Ya. Temen main berarti ya? Ya, teman main. Ya, aku doakan semoga Bang Billy kasihan juga sama Bang Billy. Ya Allah, ya Rob.
Kenapa kasihan? Ketika masuk Islam langsung ada kerisauan terhadap saudaranya. Itulah Bang yang kita rasakan Bang. Melihat orang-orang Kristen tuh kita risau. Karena kita tahu mereka diancam dengan api neraka gitu loh. Jadi kita itu tidak pernah ada rasa benci kepada mereka. Nah, Anda bisa membuktikan sendiri. Sekarang setelah Anda Muslim, sudah ada kerisauan, padahal baru 5 menit yang lalu loh. Sudah ada kerisauan seperti itu, apalagi kita yang Muslim dari kecil, Bang. Yang sudah betul-betul paham Islam. Coba. Masya Allah, ini udah ada kerisauan terhadap dirinya, Ya, terhadap buat ini, orang-orang. Ahi Sugi, buat Mbak Setitik Embun juga saya ucapkan terima kasih banyak karena telah udah menguatkan Bang Acung Masya ini Allah. untuk belajar Islam ya. Ini ada campur tangannya Mbak Setitik Embun juga ya. Masya Allah, subhanallah. Perjuangan beliau ini tadi saya tengok ini sangat bersemangat banget gitu ya untuk memualafkan Bang Acung ini. Terima kasih Mbak Setitik Embun. Kenapa nggak mau nyembah manusia Yesus lagi? Aku ketinggalan. Bukannya enak di Kristen ya? Ya itu tadi. Udah saya bilang. Saya terengus antara Alkitab saya, Bang Slamet ya. Soal apa tuh? Soal tentang Yesus, tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan dia. Oh, tentang ketuhanannya. Oh. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini dia pindah keyakinan, sedangkan Biasa. Slamet aja lagi mempertimbangkan mau jadi Oten Slamet. Parah lu. Parah Mana lu. dia cerita? Parah. Pantat berdarah, parah. Masya Allah. Mungkin agak nasihat Bimbang dari sama Bang- ketuhanannya Yesus gitu ya, Gurunda Statsugi? Iya Halo, sih Bang. katanya. Iya, Bang. Iya, Oh. tentang ketuhanan itu Bang, bahwa karena dia adalah utusan seperti itu. Karena bukan Tuhan. Saya mengakui itu. Sebenarnya waktu Bang nama asli siapa sih Bang? Nama asli saya Acun, Bang. Oh ya Bang Acun ya. Ketika Bang Acun Ya. mendengarkan perdebatan lalu saudara-saudara Muslim itu menunjukkan ayat ini loh bukti Yesus utusan gitu ya. Ini kita bicara waktu Anda masih Kristen. Itu apa yang Anda rasakan Bang? Membenarkan atau Muslim sok pinter atau gimana itu? Cara menanggapi Anda? Saya di situ tersadarkan, ibaratnya tersadarkan. Ya, tersadarkan oleh bahwa Yesus itu bukan Tuhan, seperti itu ya. Ya, bahwa dia adalah satu utusan, bukan dia yang disembah. Yang mengutus Yesus harus disembah. Seperti Masya itu, Bang. Masya Allah. Apalagi Ya. kalau melihat ini ya, Yohanes 4 ayat 22 ya. Yesus berkata, Ya. kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami Ya. menyembah apa yang kami kenal. Tentu sebagai Ya. orang yang berakal sehat akan berpikir, loh, Yesus kok menyembah? Iya. Katanya Tuhan, Saat- tapi kok dia menyembah Tuhan gitu kan? Begitu juga saat dia di atas tiang kayu salib, dia berdoa. Dia seharusnya kalau dia Tuhan, dia bisa tidak berdoa seperti itu ya. Dia di atas kayu salib, dia berdoa kepada Allah Bapa. Begitu berarti dia sendiri itu masih minta pertolongan kepada Bapa. Betul, Seperti itu. Allahu Akbar. Oke, ini ada aku yang mau nanya bikin nih, Bang Acun Acun. lebih nangis lagi. Tunggu. Cun, buka video Tunggu. Cun. Tunggu, buka video aku Cun. mau nanya nih. Open cam. Jun, ini ada yang bilang 6 jam yang lalu lu baru posting VT, ya videonya masih Yesus. Ini gimana sih 6 jam yang lalu lu? Enggak, itu yang tadi sebelum saya masuk Komal di malam ini. Oh. Jadi Sebelum tadi masuk Komal. sebelum masuk Komal Mbak Siti Embun lu masih condong ke Kristen gitu. Iya, ya masih. Oh. Jadi kok tiba-tiba gitu? Iya, Bang. Ini Karena sebenarnya sudah lama saya memendamnya itu sudah lama gitu kan. Saya terengus di Alkitab seperti itu. Jadi begitulah. Jadi sekarang gitu kan, kalau saya tahu seperti itu, saya sungguh-sungguh bukan dari orang lain, tapi dengan dari
hati dan pikiran itu sendiri, Bang. Mencari kebenaran itu. Oke, dari Acung sendiri nih, suka makan babi? Ya, sebelumnya pernah, Bang. Enggak, suka atau tidak? Aku nggak nanya pernah. Kalau pernah ya pasti pernah lah. Ya, suka. Jadi nggak bisa makan lagi loh. Nggak Ya, dicicipi dulu tadi sebelum syahadat gitu. Soalnya udah syahadat nggak boleh cicip lagi loh. iya, enggak lagi, Bang, enggak. Ya, Oke. Acun, gua mau bikin lu nangis lagi, Acun. Gue bikin nangisnya begini. Tidakkah kau merasa berdosa sudah mengganggu kakakmu ketika sholat, Acun? Iya, Bang. Apa pernah mengganggu kakaknya? Ya, berdosa, Bang. Ya udah, telepon kakak sama ibunya dong, kasih tahu ini udah memeluk apa yang kalian imani, aku mohon maaf. Iya. Kang Satri, aku turunin bentar ya. Ada Bang Handi ya. Aku naikkan dulu. Dia mau naik. Emang pernah mengganggu Ya, Pak Billy kakaknya mau naik sholat, ya? Bang Acun? Ya. Bang Acun? Pernah, Bang. Masya Allah. Ya, jadi Terus lu disitulah. di kosan itu sama siapa? Di situ lu ada siapa aja di sana? Sama teman-teman ramai, Bang. Ya, tapi sekarang Nah, itu cuma teman-temannya sendirian tuh doang. Muslim atau Kristen? Ya, Muslim di sini. Oh, Muslim semua. Alhamdulillah kalau Iya. benar. Apa, Bang? Ya, alhamdulillah kalau benar Muslim semua di sana. Iya, Muslim semua, Bang. Izin, ntar, izin. Iya, Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Acun dulu ya. Cun, kalau bisa, kalau memang malam ini kau jujur, ya jujurlah. Jangan prank-prank lagi kayak dulu. Dulu. Ya, jujur. Aku masih ingat Ya, Bang. kamu dulu, dengerin dulu ya. Kamu bersyahadat, kamu sekolah, pulang sekolah, kamu nengok sama ibumu, ya. Terus kamu menganiaya kakakmu yang membaca Al-Quran dan seterusnya. Ternyatanya apa ya, semacam settingan saja gitu. Ternyata ini nggak ada semuanya gitu. Itu hari Enggak, kan, Bang. itu hari kan aku Iya. syahadatkan kamu. Terus kemudian kamu bermanuver lagi kemana, nongol lagi gitu dengan hal yang sama. Sudahilah kayak gitu. Videonya Bang. masih ada kok di channel saya tuh ya. Tapi kali ini, Bang, saya benar sungguh-sungguh, Bang. Bang Zuma, Bang Sugi, Bang Hendy ya, Bang Selamen dan host ya, semuanya yang telah melihat di sini, saya dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan bermain dengan logika lagi. Tidak akan bermain dengan hati lagi ya. Saya sungguh-sungguh. Ya kemarin Di kan sini- udah berjanji akan berjamaah Ya. sama saudara-saudara Muslim. Saya mau belajar lagi. Abis itu kamu nongkrong terus di room-room Kristen Iya, Bang. gitu. Ya. Itu yang ini ya kan. Oke. Ya, Jangan itu untuk sih. main-main agama ini. Betul. Iya, Pak. iya, betul. Ya, Pak Sugi. Oke. Iya, karena kalau kita mempermainkan agama gini ya, terlepas contoh nih, terlepas kalau lu kembali lagi misalnya ke Kristen gitu kan, apakah ya di Kristen perilaku seperti itu diterima? Ya enggak juga gitu ya. Saya rasa nggak ada Enggak. agama satupun yang menerima ada orangnya itu mempermainkan agama lain gitu. Iya. Oke, Bang Andi. Oke. Oke, Mungkin dari Andi. Bang Andi ada lagi mau ditambahin Bang untuk nasihat? Ya kita semua sih di sini positive thinking ya. Tapi kan udah pernah terjadi. Itu malam saya habis-habiskan waktu berlama-lama lah. Cuma masih ingat kan? Iya, Pokoknya masih. ya. Di Besok CCC pagi- ya? Enggak di sini Pak De, Komal. di Komal. Oh Di Komal. iya, ingat. Saya bilang gini, besok pagi kalau kamu pergi sekolah, pulang sekolah jangan pulang lagi ke rumah ya. Kamu langsung ke Iya. orang tuamu, ketemu kakakmu dan seterusnya. Terus malamnya kita ketemu lagi, kamu cerita, alhamdulillah saya udah ketok-ketok, saya minta maaf dan seterusnya. Ya ternyata cuma rekaan belaka gitu loh. Nah habis itu kamu Iya. menghilang. Sudah Iya, terlanjur iya. lagi saya live-kan di YouTube, gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa sih, bukan ya artinya apa Ya, yang nggak ada ya, niat ini- untuk membohongi ya, netizen ya. toh, gitu loh. Ya, ini nggak apa-apa dong kalau mau di live ke YouTube ya, nggak masalah. Yang penting
nggak terulang kedua kali gitu kan. Ya, Yang syukur deh kalau nggak terulang lagi ya. Enggak sebenarnya Ya. Cun, gini Cun, kita tuh kan tergabung dalam Muslim ini. Ini lo jatuhnya ketiga kali karena yang di Umi Dini juga pernah katanya. Ya pernah. Hmm. Duluan Umi Dini baru Bang Andi. Iya, Umi Dini baru. Ya ada yang bilang di bawah. Gue ketawa. Berarti 3 kali dong. Hobi banget syahadat 3 kali. Enggak. Itu di dalam surah At-Taubah itu ayat 65-66. Jika kita mempermainkan agama, itu sangat jelas ayatnya, jangan kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah beriman. Coba dibaca At-Taubah 65-66 itu. Hati-hatilah. Ya, saya harap ini yang terakhir Bang Acun ya. Jangan lagi mempermainkan agama. Seperti yang dikatakan Bang Julius tadi itu betul sekali. Saya yakin seandainya kamu balik ke Kristen pun, Kristen tak akan menerima itu dengan perbuatan seperti itu ya. Udahlah, cukup sandiwaranya. Tergantung Statsugi, tergantung karena kalau posisinya ngomongnya, lihat nih, gue udah bisa ngeprank Muslim, gitu loh. Gitu. Kalau misalnya bahasanya kayak gitu ya mereka nerima-nerima aja. Oh, lanjut. Pasti lu dapat koin di sana. Gitu ntar dibilang ya. Tapi kalau yang ini lo lakuin Cun ya terserah lu sih ya. Tapi saya lihat malam ini lu open cam. Ya kami sih sebenarnya lu mau masuk Islam, lu mau bersyahadat atau tidak, kami sebenarnya nggak ada nilainya apa-apa. Itu buat diri lu sendiri sih sebenarnya kayak gituan. Gitu ya. Nggak ada untungnya sama kita. Nggak ada untungnya sama kita. Malah nambah beban loh. Kalau kita bersyahadat terus kami nggak membimbing kamu, kami loh yang salah. Kami loh yang salah. Ya. Kena fitnah lagi nanti. Iya, kena fitnah nanti lagi. dibilang yang syahadat sama Bang Zuma balik Kristen gitu. Gara-gara Bang Zuma nggak membimbing gitu kan, sering dibuat fitnah gitu. Lu sekarang di Bangka apa di Jakarta? Di Bali. Di Bali. Sekarang Bang aku. Di mana? Di Bali sekarang. Karena aku stay di Bali sekarang. Di Bali mana? Apa Bang? Di Denpasar. Di Bali mana? Denpasar. Di mananya Denpasar? Ya, Denpasar. Ya, Bali Denpasar. Ya udah nanti gini aja, Acun Gaming, ntar dari kawan-kawan kami akan menuntun Acun untuk ke masjid terdekat untuk membuatkan sertifikat mualafnya, jadi resmi gitu loh, sehingga aman di sana. Ntar janjian ada. Nanti ini ya, kalau bisa, kalau boleh minta KTP sama nomornya Akhi Acun, terus kirim ke Bang Handi. Bang Handi ada nomornya Bang Handi? Nggak, kirim nomormu ke gua. Besok Sabtu ya. Aku telepon pengacara di sana, Denpasar, Bali. Lu ada nomornya, lu dihubungi dia. Ya kamu tinggal ikut dia aja, gratis. Oke, teman-teman, boleh saya bicara sedikit? Siap. Iya. Tafadhol guruna kami. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu orang yang seperti adik kita Acu ini memang pernah diceritakan oleh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kemudian kufur, kemudian beriman lagi, kemudian kufur kembali, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Sedangkan di Al-Quran diterangkanlah ikraha fiddin, tidak ada paksaan ya untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Kalau saudara kita ini berpura-pura kembali untuk beriman kepada Allah, ya kita kembalikan kepada Allah. Tetapi izinkan saya kemudian menyampaikan ayat suci Al-Quran di dalam surah Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam
mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir. Jadi kalau hari ini adik kita ini berpura-pura, kemudian yakinlah kalau usianya sekarang 25 atau 30 tahun, beliau hidup pasti nggak akan sampai 100 tahun kemudian, dan pasti akan bertemu dengan kematian. Tidak ada manusia yang akan terhindar dari kematian itu. Hari ini kita mungkin berpura-pura di hadapan Allah, mengaku beriman untuk mengelabui orang lain, tapi pada dasarnya yang dikelabui itu adalah dirinya sendiri. Pada diri manusia itu ada akal, ada hati, ada insting yang bisa mengetahui kebenaran itu mana gitu. Tuhan itu tidak mungkin tidak ada. Tuhan itu pasti ada. Dan yang pasti dalam kehidupan kita itu hanya satu, yaitu kematian. Nah, kalau kita hidup di dunia ini terombang-ambing oleh keyakinan. Tunggu. Bang, ada yang aneh sama postinganku. Coba aku hapus postinganku dulu ya. Aku mau keluar dulu. Mau hapus, ada di PC-ku itu. Boleh. Maksudnya apa? Biar yang di 6 bawah jam yang lalu masih posting Yesus. Oh, Jadi mau dihapus. nanti aja habis Ya, ini. Nanti aja habis Ya, ini, nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum Bang Zuma ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kita positif aja. Ya, kalaupun beliau hanya berpura-pura, kita tidak akan rugi sedikit pun, ya. Betul, setuju. Iya. Dan kalau itu serius, ya ini adalah menjadi ladang pahala bagi kita semua sahabat-sahabat. Amin. Jadi, Amin ya Allah. ya kalau hari ini kemudian teman kita itu hanya berpura-pura, ya nggak masalah, itu adalah pahala bagi kita. Karena kita dengan ikhlas kemudian menuntun orang-orang seperti ini untuk mengenal Allah, kan gitu ya. Yang penting jangan dipersyaratkan sesuatu yang kemudian ya bisa menjadikan itu sebagai ladang fitnah. Misalnya Yang saya penting kita tidak juga nggak pernah- iming-imingin sesuatu, Bang Zuma. Iya, Yang penting betul. kita juga bukan mengiming-imingin, merayu dengan sesuatu ya. Jadi Betul, biar jelas betul. juga. Tidak ada diiming-imingin apa-apa, tidak ada. Iya, itu dia makanya kita tidak pernah kejar untuk mensyahadatkan beliau. Tiba-tiba muncul pertanyaan, kenapa sih Bang Zuma ngotot kali mensyahadatkan saya, menjadikan saya seorang mu'alaf? Apakah kalau saya sudah bermu'alaf, Bang Zuma mau menikahi saya? Gitu. Itu lagi. Itu kan namanya jebakan Batman, kan gitu ya. Padahal Terus ini Gurunda, ini kita Gimana? bahas itu ya Gurunda ya. Iya. Insya Allah mau tuh gimana maksudnya Gurunda? Insya Allah mau itu tuh sampai dia tuh mulailah kebawa mimpi itu. wartawan ini.